Shalom dan selamat pagi sidang Jumat yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang di dalam ibadah Minggu pagi ini. Dan selamat merayakan Paskah hari ini. Seluruh majelis yang bertugas menyampaikan salam sejahtera buat kita semua. Mari dengan penuh sukacita kita mengarahkan segala hati pikiran kita hanya tertuju kepada Yesus Kristus yang akan kita sembah pada pagi ini. Haleluya, patutlah kita bersukacita sebab Yesus Kristus sudah bangkit. Ia menang, maut sudah dikalahkan, keraguan berganti menjadi kepastian, dan kebinasaan kita berubah menjadi keselamatan. Mari bersorak-sorai, angkatlah puji-pujian, dan berkata-katalah seperti pemazmur. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan pujilah segala kebaikannya. Marilah bersukacita merayakan kebangkitannya dalam tuntunan tema Buang Ragi Lama. Yang akan mengambil bahagian pada saat ini adalah Pendeta Manase Derandan STH. Mari dengan penuh sukacita saya jemput kita bangkit berdiri. Kita puji muliakan Tuhan. Dari NJNE 45 ayat 1 sampai 2 Malabi te allo katuawan. Malabi te allo katuawan, tuolo sule Tuhan Yesus. Tibun kemuliaan, diam kematian, mangkana talai Tuhan Yesus. Tak sende menangi umpuri buang pelak betul. Tibun kamu bak surga, laku mintu tomak patungan. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin. Salam Paskah, kebangkitan Kristus telah menghidupkan pengharapan kita. Salam Paskah, haleluya. Masih hidup dalam dosa. Mari dengan sungguh mengakui dosa di hadapannya. Dalam pengakuan yang sungguh, mari kita berkata, Kasihanilah dan ampunilah aku yang berdosa ini. Yesus,
kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yeskel 34 ayat 16. Amin. Hapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembaruku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus. Bukan oleh aku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Karena itu dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Injil Lukas pasal 24 ayat 49 demikian. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Sidang Jemaat Kekasih Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan, dibaca secara alternatif, majelis dan jemaat. Kita buka Mazmur 114 ayat 1 sampai 8. Mazmur 114 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Majelis membaca tulisan yang agak keluar dan sidang jemaat kekasih Tuhan membaca keajaiban alam ketika Israel keluar dari Mesir. Ketika Israel keluar dari Mesir, Kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya. maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa hai laut sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. dan batu yang keras menjadi mata air. Amin. Ya tona tasu to Israel lang may Mesir, tona ti poli lang may bangsa malaing basa. Yehuda tondok main dan napua, sa Israel tuna paren kapua. Malay tu tasikon na tasu to Israel, Shalom surat tuain nasaluyate, Syatunin kubun tuti buang buang,
Saatnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Kalau sudah kita siapkan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk kepala memohon pertolongan Roh Kudus. Kami sudah berada di dalam rumah-Mu yang kudus ini, Tuhan. Pertanda bahwa kami bersama-sama dengan ketulusan hati untuk datang menyembah Engkau dalam kami bersama-sama merayakan akan hari kemenangan Tuhan kami Yesus Kristus dari antara orang mati. Dan kami ucapkan syukur atasnya. Dan dalam ibadah ini kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami selalu yakin Roh Kudus tetap ada bersama-sama dengan kami. Berfirmanlah ya Roh Kudus, sebab sesungguhnya setiap kami anak-anak-Mu yang hadir telah sedia untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Lalu Engkau menerima kami melalui Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Yesaya 25 ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Firman Tuhan saya bacakan menggunakan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Firman Tuhan, perjamuan bagi bangsa-bangsa di Sion. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersuka cita atas pertolongannya. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya dari 1 Korintus pasal yang kedua. Saya ulangi. 1 Korintus 5 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus 5 ayat 6b sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa
sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Jemaat berdiri. Haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan kita dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Kita baca dari ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-49. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul awal, Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala
kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan? Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku berdiri ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua. Kurre sumanga puang.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan sebelum kita lebih jauh mendengarkan apa makna dari pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, saya mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kemudian saya mengajak kita semua untuk kemudian menyampaikan salam itu kepada yang ada di samping kiri kanan kita. Kemudian sesudah itu kita mengatakan Yesus bangkit, kita pun bangkit. Ya, jadi Yesus mati, kita pun juga mati bersama-sama dengan Yesus. Ya, karena kita mati bersama-sama dengan Yesus, dan dengan demikian pun juga kita bangkit bersama-sama dengan Yesus. Ya, puji Tuhan, bahwa pagi ini Tuhan masih memberikan kita waktu untuk kemudian bersama-sama memperingati akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan satu penekanan, buang ragi lama. Buang ragi lama. Ya, adakah di antara kita yang belum melihat ragi? Ada. Kalau kami bapak-bapak, ya boleh dikatakan nyaris tidak pernah melihat dan tidak mengetahui ya wujud dari ragi itu sendiri. Tapi kalau mama-mama, ya boleh dikatakan ini sudah menjadi bahasa sehari-hari. Dan ibu-ibu sangat tahu apa fungsi ragi itu. Ya, bisa perangki apa fungsinya ragi? Ya. Sekarang kini dok bersama kami mau tak kita tandai. Ya. Biasa saya lihat ibu-ibu dia ambil itu tepung. Entah dia buat roti atau kue. Dia buat tepung. Lalu kemudian sesudah itu dia kasih masuk banyak-banyak itu ragi lah. Ya maklumlah karena laki-laki yang bicara ini. Ya. Tapi kalau saya perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara, seorang ibu itu tidak memerlukan banyak ragi untuk sebuah adonan. Kalau saya tidak salah hanya sedikit saja. Ragi yang sedikit itu Bapak Ibu saudara-saudara lalu kemudian ya berpengaruh kepada adonan itu. Ya, ada seorang bertanya kepada ibunya, ya, kok rotinya kuenya tidak mengembang? Terus ibunya katakan bahwa tunggu nak, akan kau lihat. Kerja ragi itu kamu tidak lihat, tapi efek dari kerjanya itu pasti kamu lihat. Lalu kemudian mengembang. Luar biasa pengaruh ragi itu. Nah, untuk apa itu Bapak Ibu saudara-saudara? Ibu-ibu juga tahu bahwa dengan ragi itu akan melembutkan roti dan kue.
Dan dengan ragi itu akan membuat tekstur kue itu menjadi lembut. Ya, karena apa? Karena di roti atau kue pun ada yang disebut dengan pori-porinya. Ya, ragi juga Bapak Ibu saudara-saudara selain dipakai untuk ya membuat roti jadi mengembang, rupanya ini bisa juga dipakai untuk buat minuman yang beralkohol. Ya, dan juga bisa dijadikan sebagai pengusir hama. Ya, itu kalau dalam dunia pertanian. Ya, jadi ragi ini banyak fungsinya. Ya, berfungsi di dapur, berfungsi di bidang pertanian, ya, dan berbagai macam fungsi yang lain. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi lalu kenapa dalam perikop pembacaan kita pada hari ini terlebih khusus ya judul perikop yang diambil dari bahan utama kita yaitu buanglah ragi. Iya, buanglah ragi. Kalau dalam Alkitab Bapak Ibu saudara-saudara, ragi itu berfungsi atau digambarkan seperti pertumbuhan kerajaan Allah. Itu secara positif. Ada yang negatif, yaitu bahwa ragi itu menghamirkan adonan, bisa merusak adonan yang baru. Dan saya percaya bahwa tidak ada ibu-ibu di sini yang kalau ia sudah membuat adonan, lalu kemudian ada orang yang berusaha untuk kemudian menambahkan dengan adonan yang atau ragi yang lama. Ya, mengapa? Karena merusak adonan yang baru. Nah, pengertian inilah Bapak Ibu saudara-saudara yang digunakan Rasul Paulus untuk menggambarkan kehidupan orang Kristen yang sesungguhnya. Bagaimana orang Kristen harus hidup. Hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita diajak untuk kemudian melihat ke belakang tentang kehidupan kita sebelum kita mengenal Kristus, yang disebut dengan ragi yang lama, atau istilah lain yang digunakan oleh Rasul Paulus ialah manusia lama, atau manusia yang hidup dalam kedagingan. Manusia yang hidup dalam kehidupan yang lama, yang hidup dalam kedagingan. Rasul Paulus katakan bahwa tinggalkan semua itu, tanggalkan semua itu. Mengapa hal itu harus ditanggalkan? Karena seperti ragi Bapak Ibu saudara-saudara akan merusak adonan yang baru yang telah dibentuk oleh Tuhan, yaitu Bapak Ibu saudara dan saya bersama dengan saudara-saudara seiman kita yang lain yang telah hidup dalam persekutuan dengan Allah melalui kematian dan pengorbanan Kristus dan dengan kebangkitannya. Seandainya Yesus tidak dibangkitkan Bapak Ibu saudara-saudara, tidak akan mungkin kita duduk sekarang ini. Tidak akan mungkin penginjilan itu masif dilaksanakan baik di republik ini maupun di belahan bumi yang lain. Ya, makanya Rasul Paulus katakan bahwa sekiranya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami.
tidak ada artinya. Dan seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka kami tidak ada ubahnya dengan seorang pembohong menyampaikan ketidakbenaran. Tetapi karena Kristus bangkit, ya dengan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, setiap orang yang hidup dalam cara hidup yang lama, yaitu ragi yang lama, itu harus ditinggalkan. Tidak boleh dicampur adukkan dengan kehidupan yang baru, kehidupan dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, kehidupan yang dikuasai oleh ragi yang lama yang harus dibuang ialah segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa-apa saja itu Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak. Kalaupun kita bisa hitung hanya berapa saja yang mampu kita hitung, tetapi yang jelas bahwa banyak sekali. Ya, termasuk diantaranya ialah biasa yang dilakukan orang. Nakoba setoraya nakua empokada boko tahu. Empokada ke tahu. Ya, bagi orang Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara, dipanggil untuk kemudian menjadikan perkataan kita itu menjadi perkataan yang mencerminkan kehidupan sebagai orang yang telah meninggalkan ragi. Jangan lagi-lagi yang lama itu menguasai kita. Bahwa kehidupan yang lama yang kita sudah tinggalkan, lalu kemudian kita campur adukkan dengan keyakinan Kristen. Ya, dan saya kira Bapak Ibu Saudara-saudara masih segar dalam ingatan kita tentang berita-berita yang lalu yang kita dengar di kampung halaman kita. Apa yang terjadi ialah bahwa orang Kristen itu berusaha untuk kemudian mencampur adukan kehidupan yang lama itu dengan kehidupan yang baru. Ya, sehingga dengan demikian kaburlah identitasnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang hidup dalam adonan yang baru. Ya, dengan mengatakan bahwa itu adalah budaya, harus kita pelihara. Betul bahwa budaya itu adalah pemberian Tuhan. Tapi kalau budaya itu merusak hubungan kita dengan Tuhan, untuk apa? Kalau budaya itu merusak tatanan kehidupan kita, untuk apa? Ya, dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, tugas dan tanggung jawab kita bersama ialah bahwa mengisi hidup kita ini sebagai orang yang telah dibangkitkan oleh Kristus dari kematian melalui kebangkitannya. Saya yakin tidak ada organisasi agama di dunia ini yang berani untuk menyampaikan hal itu, karena tidak ada dasar pemikiran mereka tentang hal itu. Ya, mengapa orang Kristen berani berbicara karena itu? Karena apa yang dialami oleh Yesus mulai dari kematiannya dan kebangkitannya itu adalah fakta sejarah. Ya, bukan cerita omong kosong, atau cerita pare menurut orang Toraja, atau cerita dongeng, bukan. Banyak orang kok yang menjadi saksi, bukan hanya satu dan dua orang. Bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang lain. Orang-orang Romawi pun juga, terlebih khusus para serdadunya menyaksikan semua itu. Ya, jadi kalaupun ada orang sekarang ini meragukan tentang apakah Yesus itu yang memang mati atau yang bangkit, jangan pernah terpengaruh dengan informasi-informasi yang menyesatkan seperti itu. Ya, tetapi lihatlah kebenaran yang telah disampaikan oleh firman Tuhan. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perayaan atau dalam rangka kita memperingati
akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini pun akan kita laksanakan baptisan kudus ya kepada anak kekasih kita Samuel. Dia adalah warga kerajaan Allah. Kepadanya pun juga Tuhan Yesus bangkit dan membangkitkan dia, dan dengan demikian ia berhak untuk menerima haknya, yaitu menerima baptisan kudus sebagai tanda dan materai dari pengasihan Tuhan yang Tuhan Yesus telah nyatakan melalui kematian dan kebangkitannya. Demikian juga pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh majelis gereja pun akan melaksanakan peneguhan sidi kepada anak atau saudara kekasih kita Kenny, yang pada hari ini ya duduk seorang diri di depan. Ya, waktu percakapan dengan anak kekasih atau saudara kekasih kita Kenny, saya katakan, kau tidak malukah kalau ya duduk sendirian di depan? Ya, dia bilang, tidak Pak Pendeta. Maksudnya itu ialah untuk apa malu? Hari ini akan menyatakan pengakuannya sendiri menjadi anggota gereja yang dewasa. Terlebih khusus menjadi anggota gereja Toraja di Jemaat Beringkanaya, untuk kemudian menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan secara pribadi. Dan mengapa demikian? Karena Yesus pun telah mati dan bangkit buat saudara kekasih kita Kenny. Ya, sehingga sebagai orang dewasa ia akan menyatakan pengakuan imannya di hadapan Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita bersama-sama dalam saat teduh. Lalu kemudian masing-masing kita berkata dalam hati, kebangkitan Yesus Kristus membuat aku menjadi adonan baru. Jadi aku adalah adonan baru yang tidak beragi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala. Lalu kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama akan mengikrarkan akan pengakuan iman kita, ya, berdasarkan rumusan pengakuan Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. pengakuan itu dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Amin. Nama Yesus termulia
Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pundi persembahan, mengakui betapa baiknya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, kehidupan kita, khususnya pada hari ini, bahwa kita memaknai betapa besar kasih Tuhan sudah mengorbankan nyawanya untuk kita. Dan untuk itu kita dituntun nats persembahan, gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Sambil kita puji muliakan Tuhan dari SKGT 59 ayat 1 sampai 3. Kasugiran kebawah tangan, tak satu
Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ada persembahan natura dari anggota jemaat yang akan kita uangkan pada saat ini berupa sayur mayana atau bulu nangko. Saya angkat. Sangat berat. Ya, ditawar Bapak Ibu. Hanya satu ya. Hanya satu. Ditawar. Bapak Ibu 50.000, 50.000 ini untuk dana rutin. 50.000, 1, 2, 3, 50.000. Ada 100.000 dari belakang. Ya maaf, ada 100.000. 100.000 pertama. 100.000. 2, 3, 100.000. Terima kasih bagi jemaat yang mempersembahkan dan terima kasih bagi jemaat yang menguangkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus. Ada 2 pelaksanaan akta khusus ini. Yang pertama ialah pelaksanaan sakramen baptisan kudus, dan yang kedua peneguhan sidi. Dan yang pertama adalah sakramen baptisan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah.
Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus Kristus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptis mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka, serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Kepada saudara-saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis, disilahkan. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara-saudara menaati firman Allah itu, lalu menyerahkan anak-anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptiskan? Apakah Julius Tangkialo yakin? Ya, saya yakin. Novianti Padaunan? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah Julius Tangkialo mengaku? Ya, saya mengaku. Novianti Padaunan? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus, serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah Julius Tangkialo berjanji? Ya, saya berjanji. Novianti Padaunan? Ya, saya berjanji.
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Ya, terpujilah nama Tuhan bahwa pada hari ini anak kita Samuel Tangkialo telah menerima pelayanan baptisan kudus dari majelis gereja. Tuhan Yesus tetap memberkati Bapak Yudus bersama dengan Ibu Novianti untuk menjaga anak kekasih Samuel. Dan sekarang kita akan masuk ke akta yang kedua, yaitu peneguhan sidi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kini akan dilaksanakan peneguhan sidi bagi saudara yang pada waktu masih anak-anak telah menerima sakramen baptisan kudus atas pengakuan orang tuanya. Saat ini setelah dewasa, ia sendiri dengan tuntunan firman dan Roh Kudus, khususnya melalui pengajaran iman Kristen dari orang tua dan gereja, akan menyatakan pengakuan percayanya di hadapan Tuhan dan jemaat. Dengan peneguhan sidi, maka ia menjadi anggota dewasa dari tubuh Kristus dan ikut bertanggung jawab dalam pemberitaan Injil dan pelayanan gerejawi lainnya. Pengakuan iman secara pribadi ini merupakan jawaban doa dan pemenuhan janji iman orang tua ketika anak-anak mereka dibaptiskan. Saudara-saudara yang akan diteguhkan yaitu Kenny Dio Bandaso. Disilakan berdiri dan menjawab pertanyaan berikut. Yang pertama, percayakah engkau kepada Allah yang Esa, yaitu Allah Bapa Halik langit dan bumi, yang memerintah dan memelihara ciptaannya, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah benar dan manusia sejati, juru selamatmu, yang menebus engkau dari dosa dan kuasa maut, Allah Roh Kudus, menghibur yang memimpin engkau pada segala kebenaran, menjadi anggota yang hidup dari tubuh Kristus. Apakah Kenny Dio Bandaso percaya? Ya, saya percaya. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja Toraja? Apakah Kenny Dio Bandaso mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau
akan berpegang teguh pada pengajaran firman Allah, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, mengambil bagian dalam pemberitaan Injil, pelayanan firman dan sakramen, menjauhkan diri dari dosa serta takluk di bawah teguran gerejawi apabila engkau jatuh ke dalam dosa. Apakah Kenidio Bandaso berjanji? Ya, saya berjanji. Sesuai dengan kepercayaan, pengakuan dan janjimu, maka saya meneguhkan engkau menjadi anggota dewasa Gereja Toraja. Maka Allah damai sejahtera itu yang oleh darah perjanjian kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam dirimu apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, dan sementara saya menumpangkan tangan untuk anak kekasih Samuel bersama dengan kedua orang tuanya dan juga kepada anak atau saudara kekasih Kenny. Dan kita menyanyikan Mazmur 134 ayatnya yang ketiga, kiranya halik dunia. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
kita akan masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa Tuhan menganugerahkan bagi kami hari Minggu ini, di mana kami bersama-sama sebagai anak-anak-Mu merayakan akan kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau telah menjadikan kami bagian dari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga dengan demikian kami harus membersihkan diri dan membuang ragi yang lama. Dan kami hidup sebagai adonan yang baru, hidup dalam ketulusan dan kemurnian, hidup dalam kebenaran. Puji syukur ya Tuhan atas berita firman-Mu yang telah kami dengarkan, yang mengingatkan kami tentang hal tersebut. Bahwa dalam ibadah ini pun juga Tuhan telah memberikan kami waktu untuk menyaksikan akan pemberitaan firman Tuhan yang kelihatan melalui baptisan kudus yang dilayankan kepada anak kekasih kami Samuel. Dan kiranya Samuel Tuhan pakai dalam hidupnya menjadi anak yang setia kepada Tuhan, bertumbuh secara rohani, didampingi dan diarahkan oleh kedua orang tuanya. Dan juga kami bersyukur bahwa pada hari ini pun Tuhan hadirkan di tengah-tengah persekutuan kami pada hari ini, dalam ibadah ini, seorang anak Tuhan, Kenny Dio Bandaso, yang telah berdiri dan menyatakan pengakuan imannya di hadapan-Mu. Dan kami percaya bahwa pengakuannya menjadi anggota dewasa dalam gereja akan menjadi pegangan hidupnya, dan segala bentuk kehidupannya akan terus dia pakai untuk kemuliaan-Mu. Dan Tuhan tetap memberkati dan menyertai untuk selanjutnya. Kami bersyukur bahwa Tuhan menyatakan kasih-Mu kepada beberapa saudara-saudara kami dalam pekan yang lalu, bahkan sampai pada hari ini. Terlebih khusus pada hari ini kepada beberapa saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka. Seperti yang Tuhan nyatakan kepada Aris Palembangan, Randy Rivaldi Pamangin, Vania Patandianan, dan Gamara Altario Devano A. Dan juga saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini. Kami percaya Tuhan Yesus tetap menyempurnakan sukacita mereka bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka, sehingga rumah tangga saudara-saudara kami tetap menjadi baru di hadapan Tuhan. Dan juga kami bersyukur kepada anak-anak-Mu yang mendapat kenaikan pangkat dan kenaikan golongan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit dan berbagai macam kesuksesan lain. Dan juga kami bersyukur kami sebagai anak-anak-Mu yang Tuhan pakai dalam pelayanan pada hari ini, apapun peran kami. Kami yakin Tuhan memberkati untuk pelayanan kami selanjutnya. Juga alat-alat yang kami gunakan pun dapat berfungsi dengan baik karena berkat pertolongan Tuhan. Bahkan semua kami yang hadir Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati kami dalam rumah tangga, memberkati dalam pendidikan, memberkati dalam usaha dan pekerjaan, memberkati saudara-saudara kami yang sedang menyusun skripsi mereka dan semacamnya.
Ya Bapa kami di surga, memberkati anak-anak kami, saudara-saudara kami yang bersama-sama dengan kami maupun yang jauh terpisah dari kami karena pendidikan dan pekerjaan mereka. Ya Bapa kami di surga, buat anak-anak kami yang akan mempersiapkan diri dan bahkan mungkin ada yang sudah mengikuti ujian di sekolah mereka masing-masing, ujian akhir, dan yang masih mempersiapkan diri, Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Tuhan pun tetap memberkati persiapan mereka, dan ketika mengikuti ujian akhir di sekolah masing-masing, mereka tidak menemukan kesulitan yang cukup berarti. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu lah yang Engkau telah nyatakan kepada kami sebagai anggota majelis gereja-Mu bersama dengan pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja dan tenaga magang, untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat Tuhan di Jemaat Gering Kanaya. Dan perkenankan kami berdoa ya Tuhan untuk rencana pemberkatan perkawinan yang akan dilayankan kepada saudara Windy Setia Nigara Giang dengan saudari Kenidio Bandaso yang rencana pada hari Sabtu 11 April. Kiranya kedua saudara kekasih kami Tuhan tetap memberkati, memberikan kondisi fisik yang baik, sehingga mereka dalam keadaan yang sehat dan mereka mengikuti rangkaian pemberkatan nikah, pencatatan sipil, dan juga resepsi perkawinan mereka. Ya Bapa kami di surga, kami yakin dan percaya bahwa setiap anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang masih dialami oleh Ibu Yuli Ramba, yang dialami oleh Ibu Nudia Bokko, terlebih khusus bahwa Ibu kekasih baru saja kehilangan orang yang ia kasihi, yaitu suami kekasih. Dan kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap memberkati, termasuk anak kekasih kami Rindu yang juga masih dalam pemulihan kesehatannya. Kami yakin Tuhan hadir untuk menguatkan mereka, memberkati segenap keluarga, memberkati dokter dan para perawat yang dengan penuh kasih mendampingi dan merawat mereka. Dan kami yakin bahwa mereka tetap memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosa dokter. Kami yakin bahwa saudara-saudara kami yang mengalami duka cita atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan pun tetap menjaga dan menguatkan mereka, seperti yang masih dialami oleh Ibu Ludia Bokko, yang dialami oleh Bapak Yakob Sulaiman dan Bapak Ganda Kusuma atas meninggalnya salah seorang keluarga, yaitu almarhum Bapak Titus Tapi, yang masih dialami oleh Bapak Obed Susanto Pekabu atas meninggalnya saudara kekasih almarhum Bapak Oberan Tandirerung. Dan kami yakin saudara-saudara kami yang mengalami duka cita, Tuhan senantiasa hadir untuk menghibur mereka, sehingga tidak larut dalam kesusahan, melainkan senantiasa berpengharapan hanya kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa atas perkenan Tuhanlah sehingga saudara kekasih kami keluarga Yandri Timbang telah menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung menjadi anggota jemaat Beringin Kanaya. Dan kami yakin dan percaya bahwa saudara kekasih kami Yandri Timbang sekeluarga akan Tuhan tetap memberkati, sehingga kami tetap dapat menciptakan persekutuan yang indah di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya bahwa segenap warga jemaat-Mu Tuhan tetap memberkati dalam kehidupan masing-masing, baik dalam usaha, pekerjaan, dan rencana-rencana mereka. Kami percaya bahwa kehadiran Tuhan Engkau tetap menyatakan, dan juga kepada anak-anak-Mu yang mengalami kebutuhan khusus. Kami percaya bahwa Tuhan pun tetap peduli kepada mereka, sehingga mereka senantiasa bersuka cita dalam keberadaan yang mereka hadapi. Sebab kami tahu Tuhan tetap hadir menjaga mereka.
Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa anak-anak kami yang sedang dalam pertumbuhan Tuhan berkati. Anak-anak kami, saudara-saudara kami yang sedang mencari lowongan pekerjaan, kami yakin Tuhan bukakan jalan. Dan mereka tidak berjalan sendiri, melainkan senantiasa berjalan dengan Tuhan, dan apa yang menjadi dambaan mereka dan dambaan kami semua, Tuhan akan jawab pada waktunya. Kami yakin bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini Tuhan berkati, dan juga memberkati bangsa dan negara kami, memberkati perdamaian dunia, dan memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai situasi yang kurang menguntungkan buat mereka. Dan sebentar kami akan kembali ke alamat kami masing-masing. Tuhan sertai baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, baik yang jauh maupun yang dekat. Dan Tuhan sama-sama kami boleh tiba dengan penuh selamat, dan pada minggu-minggu depan pun kami dapat kembali hadir menyatakan persekutuan. Dan semua pelayanan-pelayanan yang dilaksanakan dalam pekan ini, kami yakin Tuhan tetap memberkati. Baik itu pelayanan kepada sekolah minggu, pelayanan kepada PPGT, PWGT, PKBGT, bahkan pelayanan secara menyeluruh, sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Dan setiap kami anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan tetap memberkati. Kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati gereja-gereja Tuhan. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kembali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa pada tanggal 1 April 2026 Jemaat Biring Kanaya berulang tahun yang ke-30. Dan untuk itu dengan penuh sukacita dan penuh pengucapan syukur kepada Tuhan bahwa kita akan terus bertumbuh dalam kebenaran firman. Dan ada tiup lilin. Untuk itu saya mengundang pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Kami undang Ketua OIG, kami undang Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi Ibadah, dan komisi yang lain. Kami undang koordinator kelompok 1 sampai 6. Kami undang Pak Yotam Malangi mewakili Komisi Ibadah. Ya, koordinator kelompok 1 sampai 6 atau yang mewakili. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan selamat ulang tahun dan selanjutnya. Selamat
kembali. Bapak Ibu sidang jemaat yang sangat dikasihi oleh Tuhan, ada penekanan warta yaitu pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar Timur yang akan diadakan pada tanggal 7 April hari Selasa, dan yang menjadi tuan rumah adalah Jemaat Biringkanaya. Maka diharapkan kepada ibu-ibu sekalian boleh hadir mengambil bahagian dalam ibadah pertemuan bulanan jam 4 sore. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung berlancarnya ibadah ini, dan terlebih khusus kepada pelayan firman Bapak Pendeta Manase Derandan STH. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan memberkati kita semua dalam segala kehidupan kita. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati sepekan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara-saudara, perkenankan saya secara pribadi dan bersama dengan Majelis Gereja, pengurus OIG, para pekerja gereja, tenaga magang
untuk menyampaikan selamat ulang tahun yang ke-36 Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya. Doa dan harapan kita semua ya tetap bertumbuh dewasa dalam Tuhan. Kita meninggalkan ragih yang lama, lalu kemudian kita hidup sebagai adonan yang baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu pergilah, sebarkanlah berita ke seluruh dunia bahwa Kristus telah bangkit. Haleluya, Haleluya. terpujilah Pujilah Tuhan. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kembali dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan sambil kita menyanyi dari PKJ 183 ayat 1 dan 2.